Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Gimana kabar kalian? Sehat? Ini kok kayak gak ada yang hadir ya, banyak yang kosong bangkunya. Kita absen dulu ya. Fani, ada surat izinnya nggak? Laila, Risma, Herta, Anwar, Hilman, Latif. Oh iya, bilangin ya temennya harus ada suratnya kalau mau izin. Nah, dibuka dulu PPT-nya teman-teman. Udah? Iya, ada tadi sudah dikirim di grup. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Oke. Jadi teman-teman, kemarin kan kita sudah minggu kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu akhlak tercela atau mewaspadai akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu akhlak tercela itu apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, sudah dibuka kan semua PPT-nya? Nah, jadi akhlak tercela adalah sikap, sifat, atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang baik. Akhlak tercela bisa merusak hubungan dengan sesama, menodai iman, dan menjauhkan seseorang dari ridho Allah. Jadi, akhlak tercela itu adalah sifat yang buruk. Nah, kalau kemarin perilaku atau akhlak terpuji itu adalah sikap atau sifat yang sangat disukai oleh Allah, maka ini justru kebalikannya. Akhlak tercela itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja contohnya? Mari kita bahas satu-satu. Nah, contoh akhlak tercela. Dilihat. Nah, itu ada 5 yang saya ambil. Coba Herta dibaca apa aja contohnya. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Risma nggak merhatiin ya. Itu nyatet apa? Nah, ya. Apa lagi? Nah, contoh. Astagfirullah. Ada. Nah, makanya kita ini mau bahas dulu nih. Nah, jadi contoh akhlak tercela itu yang pertama bohong. Bohong di sini artinya kita mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti misalnya ketika minta uang ke orang tua, bilangnya uangnya udah habis, padahal masih ada. Terus kalau ditanya sama orang tua, udah sholat belum? Katanya udah, padahal belum. Itu nggak boleh ya teman-teman, itu dosa. Enggak. Nah, bahkan Nabi Muhammad itu juga melarang kita bohong ya teman-teman, jadi nggak diperbolehkan. Lalu yang kedua, iri dan dengki. Iri itu adalah kita tidak senang melihat teman kita memiliki sesuatu atau mendapatkan rezeki. Nah, dengki ini lebih parah lagi, karena dengki itu kita malah nggak mau melihat teman kita memiliki nikmat tersebut. Mau kalau nikmat teman kita itu hilang gitu, nggak boleh ya. Nah, lalu yang ketiga, gibah. Nah, siapa yang suka gibah? Ada yang tahu gibah itu apa? Gibah itu apa? Ngomongin orang lain. Nggak boleh ngomongin orang lain di belakang ya, nggak boleh. Nah, bahkan di dalam Al-Quran saja Allah itu menyamakan orang yang gibah sama saja berarti mereka memakan
saudara mereka, daging saudara mereka yang sudah mati. Emang kalian mau makan bangkai? Wah, nggak mau kan? Makanya nggak boleh gibah. Lalu yang keempat yaitu sombong. Sombong di sini merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya. Itu nggak boleh. Bahkan Nabi Muhammad saja itu melarang. Sampai ada sabdanya, Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang memiliki sifat sombong atau memiliki sikap sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi, itu tidak akan masuk. Nah, di sini siapa yang mau masuk surga? Mau masuk surga semua kan? Jadi nggak boleh sombong. Dan yang kelima yaitu marah berlebihan. Pasti teman-teman sekalian pernah marah kan? Suka marah sama temennya, suka kesel sama temennya, atau bahkan marah sama orang tua. Marah itu wajar ya teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh berlebihan. Karena selain bisa menyakiti orang lain, itu juga bisa merugikan diri sendiri. Jadi nggak boleh. Nah, orang yang memiliki sifat sering bohong, iri dan dengki, gibah, sombong, itu tidak akan dipercaya lagi sama orang lain. Susah dipercaya lagi. Teman-teman kita akan menjauh, guru-guru juga akan kecewa, terus orang tua juga nggak akan bisa percaya lagi. Emang kalian mau kayak gitu? Enggak kan? Nah, tapi tenang teman-teman. Islam itu tidak hanya melarang, tetapi juga memberi solusi. Bagaimana caranya untuk menghindari akhlak tercela? Yang pertama, kita harus jujur, harus membiasakan diri kita untuk terus jujur. Meskipun itu susah ya teman-teman, tapi harus tetap jujur. Terus nggak boleh iri-irian sama temennya. Kita harus bersyukur sama apa yang kita punya. Lalu nggak boleh gibah, nggak boleh ngomongin orang di belakang. Kalau misalnya kita nggak suka sama temennya, kita harus ngomongin langsung sama orangnya, negur langsung. Nggak boleh ngomongin di belakang. Lalu nggak boleh sombong, kita harus rendah hati. Meskipun kalian punya kelebihan, kalian pinter, kalian kaya, kalian hebat, itu tetap harus rendah hati ya teman-teman. Dan yang penting nggak boleh marah berlebihan, karena itu bisa membuat orang lain, kita bisa menyakiti orang lain, dan itu juga bisa merugikan diri sendiri. Oke. Nah, jadi teman-teman, Islam itu mengajarkan kita untuk terus menjadi orang baik, untuk terus berperilaku baik. Kita harus menghindari akhlak tercela yang bisa merusak diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang sempat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, berarti udah paham semua ya. Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Tes. Menit. Jadi kamu garansi ya? Enggak? Enggak ya? Yang kedua apa ya? Enggak. Aku kurang kencang berarti. Apa? Kurang enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga sih. Enggak masalah tuh. Yang penting kurang lebih lah. Oke. Udah bagus banget ya. Ada speaknya lah kita tanyain juga kita yang jawab.
boleh ya, jangan kayak gitu gitu. Ngeblank. Cek cek. Kalau dari saya udah bagus juga sih. Cuma sama kayak Herta, kayak merhatiin kalau si murid ini ada yang nggak fokus, ditanyain, sama penyampaian materinya mungkin ya itu kurang dihafalin aja. Itu aja sih. Makasih.